Salafi Wahabi ini propagandanya apa? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Pokoknya langsung aja ke Quran dan Sunnah. Emang ente sanggup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Teropong Wak Lebay. Kata Allah di Al-Quran, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Ya, kita harus terus bersabar dan jangan tinggalkan sholat 5 waktu untuk menghadapi setan-setan dari jenis manusia yang terus-menerus berusaha untuk memadamkan cahaya agama Allah, menjauhkan umat Islam dari Al-Quran dan Sunnah. Adalah sangat mustahil, bagaikan ikan yang dipisahkan dari air. Mustahil, sangat mustahil umat Islam bisa dipisahkan dari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah. Setan-setan dari jenis manusia yang sesat menyesatkan manusia yang lainnya, melemparkan tuduhan dan fitnah. Mereka mengatakan, Salafi Wahabi ini propagandanya apa? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Betul. Mereka kalau ngomong, kita ini harus kembali pada Quran dan Sunnah. Kalau mereka bilang begitu, kita tanyakan mereka, kok hanya Quran dan Sunnah? Mengapa begitu? Kata ulama salaf, dalil yang disepakati ada 4. Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Ijma'nya mana? Qiyasnya mana? Itu perlu ditanya. Pokoknya langsung aja ke Quran dan Sunnah. Emang ente sanggup? Kita semuanya kembali ke Quran dan Sunnah melalui ulama. Ada emang Nabi pernah mengajarkan rukun sholat ada 13. Mana ada? Mana yang rukun, mana yang syarat, mana yang wajib, mana yang sunat, mana yang makruh? Mana kita tahu? Datang ulama membaca Quran, baca hadis, baca Quran, baca hadis, dia berijtihad, lahirlah mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali. Ada di Quran, ada di hadis, tapi kita nggak sanggup. Gimana kita mau buka Quran, baca Quran aja belepotan? Kita ngadepin akhir zaman. Di akhir zaman itu dikit-dikit orang kembali kepada Quran dan Sunnah, kembali kepada Quran dan Sunnah. Ini kalimat ini namanya kalimat menjebak. Kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalimatnya benar tapi tujuannya menyesatkan. Kalimatnya benar, mari kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Benar kalimat, tapi bukan itu yang dimaksud oleh dia. Bukan begitu. Yang dimaksud jangan ngaji Fathul Muin, jangan ngaji Fathul Qorib, jangan percaya sama ulama. Begitu maksudnya. Ulama selain dia maksudnya. Jadi Imam Syafi'i tak perlu percaya, Imam Malik tak perlu dipercaya. Ini aliran anti madhab, aliran paling berbahaya dalam Islam. Kembali kepada Quran dan Sunnah, menurut mereka bahwa kita harus langsung dari Quran dan Sunnah, bukan dari para ulama. Nah, ini salah kaprah. Kira-kira bisa nggak kita memahami Quran dan Sunnah langsung? Nggak bakalan bisa. Munculnya mazhab itu di abad ketiga Hijriah, di masa tabi'in, khususnya madhab yang 4. Pertama madhab siapa? Abu Hanifah atau madhab Hanafi. Yang kedua madhab Maliki. Yang ketiga madhab Syafi'i. Yang keempat madhab Hambali. Itu di abad ketiga Hijriah. Kalau seruannya kepada Quran dan As-Sunnah, buang saja madhab itu, langsung aja kepada Quran dan As-Sunnah. Kenapa harus ada madhab? Ternyata Quran dan Sunnah itu baru berupa dalil, baru bahan mentah. Kalau sekarang kembali kepada Quran dan Sunnah, ya diambil langsung. Bagaimana bisa seorang mujtahid kembali kepada Quran dan Sunnah? Itu ternyata Quran dan Sunnah itu bahan yang harus diolah lewat proses ijtihad. Jadi klaim
dari Al-Quran dan Sunnah langsung, murni, itu mimpinya dia. Bilang sama dia, ketemu sama saya ya, ketemu sama saya biar diobati itu sakit tuh otaknya itu. Iya, sakit tuh otaknya. Bukan ulul albab, bukan orang yang berakal sehat, berarti akalnya tidak sehat itu. Orang yang bilang langsung dari Al-Quran, langsung dari hadis, tidak usah pakai ulama-ulamaan, tidak usah berwahadab lain sebagainya, maka itu salah satu bukti mereka itu tukang wadul, bukti mereka itu tukang bohong. Itu ajaran gurunya tuh, ajaran ustadznya. Nah sekarang berarti dia itu mau saja dibohongi, mau diajarkan bohong juga, berarti bukan murni, yang jelas sesat yang seperti itu. Ini harus dibantah. Kalau tak dibantah, seakan-akan apa yang mereka tuduhkan itu benar. Itu kan pola pikir mereka. Tapi kami sendiri yang melaksanakannya tidak seperti itu. Kembali kepada kitabullah Al-Quran dan Sunnah adalah rujukan bahwa sumber kebenaran hanyalah Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kami dididik, dipandu oleh ulama-ulama yang paham tentang Quran dan hadis-hadis sahih Rasulullah. Ulama itulah disebut ulama pewaris Nabi, karena akidah mereka bersih dari berbagai perbuatan tradisi dan budaya seperti tahayul, bid'ah, khurafat. Dan tidak ada satupun dalil bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jika terjadi perbedaan pendapat kembalilah ke mazhab. Nggak ada itu. Yang ada, kata Rasulullah, ulama pewaris Nabi seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hanafi, dan banyak imam-imam yang lainnya yang mereka itu berakidah sesuai petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan kami menolak ulama, itu tuduhan. Mustahil umat Islam bisa tahu tentang Islam tanpa perantara ulama-ulama yang ahli Quran dan ahli hadis. Quran kita kan tidak paham mana yang nasi mana yang masuk. Siapa yang jelaskan? Ya Ustaz. Kepada kita sekarang kan Ustaz. Ustaz dulu ketika belajar seperti kita itu, siapa yang jelas kepadanya? Ustaznya pula. Dan seterusnya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama warathatul anbiya. Awak nak langsung ke Nabi kan tak mungkin dah. Jadi kalau ada yang bilang kembali pada Quran Sunnah itu langsung ke Nabi, itu bohong sebelaka, fitnah saja. Ya mereka tahu itu, cuman dijadikan cara untuk mendiskreditkan dakwah. Kita ketika menyebut bahwa moto kita kembali pada Al-Quran dan Sunnah Nabi, oh berarti tidak perlu ulama. Ya akhi, kalau anda bilang tidak perlu ulama, saya jadi ustadz seperti ini, sudah berapa ulama yang saya temui untuk sampai pemahaman ini nih? Berapa lama guru saya? Sejak di pesantren lagi, hitung yang di SD dihitung juga, madrasah, semuanya itu punya andil. Semoga Allah memberikan mereka bagian terbesar dari apa yang kita berikan. Yang ngajar ABCD itu punya andil tuh, yang ngajar alif bata punya andil, karena mereka pembuka kuncinya. Kita harus doakan seluruh guru-guru kita, semoga pahala dari ilmu yang kita dapat, amal yang kita kerjakan, semoga juga mengalir bagi mereka, karena ilmu mereka kita manfaatkan. Ya semoga Allah melapangkan yang sudah meninggal kuburannya, melimpahkan rahmat kepada mereka, dan mengampuni yang salah dan keliru dari mereka. Sesuatu itu dikatakan benar atau salah adalah dengan ilmu agama, dengan Al-Quran dan hadis, di atas pemahaman para sahabat Nabi. Cabang dari itu adalah ijma' dan qiyas. Kenapa sering saya sebutkan begini? Karena sebagian orang ketika kita katakan ikuti Al-Quran, ikutilah hadis, mereka langsung menyatakan ini bukti aliran sesat. Mereka mengingkari ijma', mereka mengingkari qiyas, dan mereka mengingkari boh madhab. Ana muhauhoi belum nggak nyambung. Padahal ijma' itu adalah cabang dari Al-Quran dan hadis. Tidaklah ada ijma' dalam suatu hukum melainkan
Ada dalilnya, hanya saja dalilnya itu tidak diketahui. Karena Nabi mengatakan la tajtami'u ummati ala dhalalah, umatku secara keseluruhan ya, bukan ribuan atau suatu negara, secara totalitas ulama yang mereka secara totalitas ulama yang mengikuti Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat yang nggak akan mungkin bersatu di atas kesesatan, bukan individu ulama. Qiyas syaratnya yang sahih, itu pun ada syarat-syaratnya qiyas, nggak sembarang orang bisa buat qiyas. Di antara syaratnya hukum baru tersebut memiliki sifat yang sama dengan hukum lama yang telah turun ayat dan hadis tentang hukumnya. Syarat yang kedua tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis Nabi, dan tidak bertentangan dengan ucapan para sahabat Nabi. Itu diantara syarat qiyas. Nah, dan ketika kita menyatakan wajib mengembalikan agama ini kepada Al-Quran dan hadis, bukan berarti kita mengingkari mazhab. Bahkan kita tidak mungkin sekarang belajar agama tanpa mengikuti mazhab. Pasti setiap belajar fikih lewat 4 mazhab ini. Tapi maksudnya apa? Tidak fanatik. Mereka sendiri selalu mengingatkan kita untuk ikut Al-Quran, ikut hadis, ikut Al-Quran, ikut hadis. Nah, kita nggak belajar bahasa Arab. Nah, kalau bahkan udah belajar bahasa Arab pun, seorang profesor sekaliber Syekh Albani, Syekh Bimbah, nggak bisa mungkin langsung buka Al-Quran, hadis, ambil kesimpulan hukum, dan mereka pun tidak akan melakukannya. Pasti yang mereka lakukan Al-Quran buka kitab tafsir, hadis buka syarah kitab syarah hadis para ulama di masa itu. Tapi maksudnya kembali kepada Al-Quran dan hadis, artinya semua orang yang berbicara masalah agama, kalau dasar dia bukan Al-Quran dan hadis, kita nggak akan mengikuti dia. Ini maksudnya. Makanya kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, la ta'khudh biqauli wala biqauli Syafi'i wala Maliki wala Tsauri walakin khudhu min aina akhadhu. Janganlah kalian langsung menelan mentah-mentah fatwa saya, kata Imam Ahmad. Fatwa Imam Syafi'i, fatwa Tsauri, Sufyan bin Sa'id bin Masruq Abu Abdullah, gurunya Imam Syafi'i. Fatwanya Imam Malik, tapi lihat dulu fatwa mereka itu berdasarkan dalil enggak? Kalau dasar dalil ambil, kata Imam Ahmad. Ini pendidikan dari Imam Ahmad, pendidikan ilmiah, bukan dogma jamaah. Ya. Imam Malik juga menyatakan kullun yu'khadhu wa yuraddu min qawli inna sahib hadzal qabr, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap ucapan ulama itu ada yang bisa diambil dan ada yang harus ditolak. Kecuali ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang bisa ditolak, semua harus diambil karena beliau mendapat wahyu. Selain beliau tidak ada yang maksum. Alhamdulillahirabbil alamin.